Alhamdulillah pagi hari ini bekal dari Allah yang sangat sempurna ini tinggal kita manfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Ketahui bahwa Allah menghendaki manusia itu hidup dalam keadaan bahagia. Orang yang hidup dalam bahagia itu Allah menyebutnya sebagai abdinya Allah. Abdinya Allah itu pasti bahagia. Iya, jadi Bapak Ibu kalau menyebut saya beribadah tapi tidak bahagia, itu ibadahnya yang salah, diri kitanya yang salah. Karena ahli ibadah itu pasti bahagia. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kata Allah kepadanya. Kalau Allah menghendaki beribadah, berarti ibadah itu adalah membahagiakan. Dan bagaimana kita bisa memahaminya itu? Tentunya kita harus belajar. Belajarnya dari mana? Dari Allah. Dari Allah yang mana? Tentunya adalah belajar yang diberikan contoh teladannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi hidup ini berbakti mengabdi hanya kepada Allah dan kita harus nurutan mencontoh Rasul, menteladani ulah tuturut munding ya, karena munding mah tidak diharuskan dicontoh ya. Kemudian bagaimana kita memahami itu semua? Ternyata Allah Subhanahu wa taala membuat urutan-urutan petunjuk, membuat contoh teladannya, dan itu semua dibingkai dalam syariat yang namanya syariat agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama di sisi Allah melainkan agama Islam. Jadi kalau yang lain bagaimana? Teing tanya ke mereka melukna ya. Yang pasti kita mah sudah bertekad untuk tetap dalam keadaan beragama Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Allah menyampaikan kepada kita semua, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Ya, muslimun. Nah, alhamdulillah. Pagi hari ini di hari Jumat yang penuh berkah dan berbahagia ini kita tekadkan dalam diri untuk sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan untuk bisa mempertahankan sebagaimana yang diperintahkan Allah tersebut, Rasulullah menyampaikan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian umatku adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Demikian luar biasa Bapak Ibu ya, Rasulullah menyampaikan 1447 ditambah mungkin waktu Al-Quran ayat itu diturunkan, bisa jadi sekitar 15 tahunan Rasulullah sebelum meninggal dunia. Ya, dan kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan contohnya sempurna, dan kesempurnaannya itu disebutkan di dalam ayat terakhir yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga. Di tengah-tengahnya ada berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Dan pada hari ini aku sempurnakan untukmu nikmatku, ya, kata Allah, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Artinya apa? Kalau Allah ridho Islam sebagai agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan kepada kita semua dengan cara yang penuh hikmah dan dengan contoh teladan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotul hasanah. Dan contoh
teladan dari Rasulullah, diberikan kesempatan kepada kita untuk mampu mengamalkannya. Yuk, getarkan kalbu kita, sebut nama Allah, relakan diri untuk menjadi penganut agama Islam, dan relakan untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam setiap sisi kehidupan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita minta kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Al-Samanik Kota Bandung ya, dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, dan alhamdulillah airnya sudah siap ya, air hangat, air madu, dan juga alhamdulillah air lawu ya, ada makanan Bapak Ibu ya, siap-siap. Bagi yang tidak saum silahkan ada sajiannya, bagi yang saum jangan, karena akan membatalkan saum. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah nikmatnya kalau ngaji di saung, Bu ya. Saung itu adalah apa, Bu? Studio alam untuk meningkatkan gairah tahfidzul Quran, membaca Al-Quran, belajar saeutik-eutikeun ayat demi ayat. Mudah-mudahan kita makin hari makin hafal. Alhamdulillah, dari setiap pagi sebelum mulai acara paling tidak kita baca 150 ayat. Jadi Bapak Ibu selama 40 menit tadi, dari mulai membaca raditu billahi robba sampai dengan terakhir membaca apa Bu tadi yang kita baca? Sholawat kepada Kanjeng Nabi, paling tidak kalau dihitung-hitung 150 ayat. Bapak Ibu kan nggak nyadar bahwa itu sudah banyak yang kita baca. Ya, tapi kalau disebutkan, mari Bapak Ibu menghafal 150 ayat, pasti udah mules. Tapi kalau diajak satu ayat yuk jalan. Ya. Sadar nggak sadar, kita itu seperti itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Al-Quran. Ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang konon kabarnya jumlah ayatnya 6.666 ayat, diturunkannya itu dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kalau ada yang nyebut digenapkan 23 hari, 23 tahun, 23 tahun. Masya Allah. Bapak Ibu sudah berapa tahun ngaji? Iya. Jadi alhamdulillah. Yang sudah hafal jangan sampai lepas. Itu sebabnya kita selalu baca di dalam sebelum melaksanakan ngaji bersama, atau sebelum kita bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran. Bukan hanya di sini, dimanapun kalau Bapak Ibu mau silahkan diamalkan. Paling tidak 150 ayat, tapi panjang Mbak Ibu, 40 menit. Ya, ada juga yang datangnya baru 5 menit, ya nggak apa-apa. Ya, berarti ya. Kenapa? Semuanya juga adalah bahagia, bebas, teu datang oge teu naon-naon, kan gitu Bu ya. Baik Bapak Ibu. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung juga dipancar luaskan ke seluruh pesantren jagat raya ya. Dan ada yang bergabung dari Saung Tahfidz Al-Quran dengan nuansanya masing-masing. Kalau di Bandung saat ini berada ngeprul, kemudian juga tiris ya. Kemudian di tempat lain ada yang sedang kebanjiran, ya, ada juga yang sedang ngahod-hod, ada yang rumahnya roboh. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak kemana-mana. Ada yang juga yang sedang sibuk buat saluran air. Ya. Di Saung Tahfidz Al-Quran ada warna Sibalong Sukaraja Tasikmalaya, ada hadir dari Diani dari Saung Tahfidz Al-Quran di Cikakak sana ya. Kemudian ada Ibu Ira Wirati ini dari Jakarta, ternyata bukan dari Bandung. Dari Saung Tahfidz Al-Quran yang ada di Jakarta. Kemudian Ibu Nina dari Cirebon, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Ada Kang Ahmad Widiadi dari Cipamokolan, Kota Bandung bersama keluarga. Mudah-mudahan tidak kebanjiran rumahnya ya.
Kemudian ada juga di sini Teh Irin Yuliani dari Irin Apriani ya dari Cirebon Kanoman bersama keluarga. Ada juga Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung bersama keluarga. Ada Teh Eis Juliati dari Saung Tafid Al-Quran di Sumedang bersama keluarga. Ada Kang Irwan Fikri dari Bandung Bojong Soang ya di Bojong Soang Kang Irwan Fikri. Kemudian juga ada Kang Agus Jafar Sidik dari Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya dan ada Ibu Hilda Martina dari Cirebon Kasepuhan. Juga dari sahabat saya di Jambi ini Kang Fajar Sidik ya. Kemudian dari mana ini? Dari Jambi juga ya. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pagi hari ini kebahagiaan kita untuk istiqomah berjamaah baca Quran. Dan yang akan kita baca pagi hari ini adalah surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Jadi surat Al-Mu'min, ya ada yang menulisnya surat Al-Mu'min, ada yang menulisnya surat Ghafir. Surat ke-40 dan surat ini diturunkan di kota Mekah. Jadi yuk kita getarkan kalbu kita bagaimana nuansa kota Mekah ketika kita membaca ayat-ayat dari surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ini. Dimulai dari ayat ke-10 dan kita rencanakan pagi hari ini kita akan membaca 11 ayat. Dari mulai ayat 10 sampai ayat ke-20. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu Bapak Ibu, ayat ke-10 dimulai kalimat innalladzina kafaru. Innalladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum idh tud'auna ilal iman. Allahi akbaru mimma qatikum anfusakum idh tud'auna ila imani fatakfurun. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم
وإن يصرف به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وضموا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Dikasih tanda Bapak Ibu ya, ayat ke-14 ini yang sudah kita baca berulang 3 kali tadi. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amri ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawmat talaq. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم. لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
لينذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم dan Allah merhamna bil ribu bacaan kita 11 ayat dan ada ayat yang diulang 3 kali dan yang baiknya dari bacaan kita dan yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal soleh kita masing-masing dan yang salahnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menghapuskan segala kesalahan kita dalam membaca Al-Qur'an yang boleh jadi karena ketidakmampuan ilmu, ketidaksempurnaan ucapan, ketidaksempurnaan dari apa yang sudah kita baca tersebut. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-terusan berbahagia, istiqamah berjamaah membaca Al-Qur'an dengan penuh cinta. Ya, agar kita makin hari makin rasa betah. Bapak Ibu, katanya cinta itu bisa menghasilkan mukjizat. Jadi kalau Teh Ella pengen mendapatkan mukjizat, maka kuasailah cara bercinta. Gitu ya. Mukjizatnya apa? Aki-aki jeung nini-nini, oke? Masih kene bapak, punya eta teh akibat cinta. Cinta itu menghasilkan mukjizat. Tapi yang tidak cinta, bandak ngarorakeun ge geus baburan ya gitunya rumah tangganya. Kenapa? Karena tidak ada cinta. Jadi tidak ada mukjizat. Yang ada mungkin malah laknat. Naudzubillah. Jadi Bapak Ibu, ini saya ngajak kalau ingin mendapatkan mukjizat dari Allah, keajaiban dari Allah, mukjizat itu segala sesuatu yang luar biasa dari Allah kepada kita dan pastinya Allah memberikan sesuatu luar biasa, maka pastikan kita benar-benar cinta dalam hidup ini. Ya, cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada anak, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada kehidupan, cinta kepada pekerjaan, semuanya akan menghasilkan mukjizat. Orang yang tidak cinta kepada pekerjaan, contoh saya kalau melihat Pak Tatang, gitunya tuh kabosan gaji ganeng gitunya hujan panas tapi karena saya tidak cinta maka terus kakarina nulis sakedeung balik deui punya da muka kotoran tapi ya Allah luar biasa dan beliau dicintai oleh Bu Tatang ya gitu ya
Makin ngebor, makin dicintai. Ya, termasuk oleh yang mintanya bantuan untuk ngebor sungai, sumur, ya. Beliau dicintai. Tapi umat tidak mau. Tiap ngebornya berenang nulis balik deui. Bisa jadi 5 tahun terjadi-jadi. Masya Allah, yuk kita bercinta masing-masing. Cinta akan melahirkan mukjizat. Tulis di status Stella. Ya, cinta itu akan menghadirkan keajaiban. Kenapa manusia ini pada pagali wotak kesana kemari, ting parbut naon, punya itu karena Allah meneteskan cinta ke dalam hati manusia. Hanya kita kalau ingin bercinta, ingin cinta kita ini benar-benar luar biasa, ucapkan setiap apapun yang kita lakukan kata-kata cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata cinta. Tidak ada agama lain yang mengajarkan itu. Ya, ada yang niru. Ya. Baik, lanjutkan. Yuk kita baca terjemah dan tafsir dari Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapat pemahaman yang benar. Dari mulai ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa orang yang kafir, Bapak Ibu? Orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Itu adalah orang kafir. Baliknya orang kafir adalah orang Muslim. Ya. Diserukan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya kebencian Allah kepadamu lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Karena kamu diseru untuk beriman, tapi kamu kafir. Direktur kehel kumaha punya segala sesuatu diberikan, mau tidak benci gimana, mau tidak dilaknat gimana, segala sesuatu sudah diberikan, tetapi manehna teh wow. Bapak Ibu juga kalau punya anak, meskipun anak itu disayangnya, dicintai, tapi kalau nakal gimana Bu? Dijewer, gitu ya. Dan itulah cinta. Kalau nakal itu dijewer. Ya. Ibu-ibu pernah menjewer suaminya? Bapak-bapak pernah menjewer istrinya? Saling menjewer itu artinya cinta. Jadi suami istri yang lalaki nak kamana diantepkeun, suami yang istri nak kamana diantepkeun, itu teh berarti tak ada cinta di dalamnya. Kan gitunya. Rasa cinta lalu pasti ada. Itu dari Allah. Pada makhluk yang bernyawa. Itu teh firman Allah, Bu. Kata nanti Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasih penyayang itulah cinta. Nah, Allah menciptakan manusia dengan penuh cinta. Mereka menjawab, orang-orang kafir ini menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Jadi mereka itu mengakui dosa tapi sudah di dalam neraka. Padahal Allah mengajarkan melalui para rasulnya dan terakhir disampaikan oleh Rasulullah SAW, bertobatlah kepada Allah sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Jadi kalau mau bertobat sekarang. Kenapa? Kita tidak tahu kapan nyawa sampai di kerongkongan. Semua nyawa keluarnya dari lewat kerongkongan. Nggak ada yang lewat bujur, Bu. Meskipun pusing 7 keliling ke galau, anggapnya nyawamu keluar dari kerongkongan. Ya, menghembuskan napas terakhir. Bukan menghembuskan kentut terakhir, Bu, yang mati itu, Bu ya. Ya, jadi harus paham itu, Bapak ya. Jadi harus yang dimuliakan apa? Kemungkinan kita bertobat kepada Allah. Yang beristighfar siapa, Bu? Jur apa mulut? Nah, itu syukur dari bukunya. Tapi sekarang itu banyak yang beristighfarnya itu dengan bilang ya. Sekali-sekali Bu tersenyum ngaji itu lah monyong aja Bu ya. Kan disuruhnya teh Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengaji malah ronyong ya Bu. Siga papai semonyong. Ya, inilah cara ngaji kita, Bu. Berbahagia ngaji itu ulah marahonyong, Bu. Rek naon deui nya. Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja kepada kamu kafir apabila Allah saja yang diibadahi. Jadi kalau seandainya tidak kafir, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka.
Dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan, maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi dan maha besar. Dialah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya dan menurunkan untukmu rezeki dari langit, dan tidaklah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ini yang kita tadi baca berulang 3 kali, ya. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Mukhlisina lahuddin, kan gitu ya. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau ada manusia muslim yang soleh, pasti orang kafir tidak akan menyukainya kesolehannya. Kenapa? Menurut mereka, mereka terganggu. Mana buktinya? Kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir itu bukan berarti benci dalam artian benci seperti manusia kepada manusia yang lain, tetapi kebencian mereka karena mereka diganggu, karena mereka keyakinannya punya Tuhan banyak, sedangkan kata Rasul, mukhlisina lahuddin, kembalilah kepada Allah dengan ibadah yang sebenar-benarnya ibadah. Ini tadi yang dibaca, pada Allah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Walau itu meskipun, walau cek bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu Ibu apa gitu ya? Walau itu walau, walaupun kan gitunya. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya atau orang kafir bencinya, gitu Bapak Ibu ya. Ini yang bilang Allah ya, bukan umum. Jadi kalau seandainya ada yang menyelewengkan atau ada yang membuli, ya silakan aja berhadapan dengan Allah. Ya gitu Bu, kalau dakwah itu begitu ya. Dialah Allah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai ars, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yaitu hari kiamat, yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tidak ada sesuatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang maha besar lagi maha mengalahkan. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Ayat ke-18-nya. Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, yaitu hari kiamat, ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dan menahan kesedihan. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai seorang pun teman setia dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Dia mengetahui pandangan mata yang hianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan Allah menghukum dengan keadilan, dan ilah-ilah yang mereka ibadahi selain Allah tidak dapat menghukum dengan suatu apapun. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ingat Bapak Ibu, di sini di ayat yang ke-18 disebutkan orang-orang yang zalim tidak mempunyai seorang pun teman setia dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Dan sebelum penegasan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwa ingatlah, berikanlah mereka peringatan atau ingatlah pada hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Ini kalau manusia yang hidup sampai dengan hari kiamat. Tapi kita kayaknya hidup tidak sampai hari kiamat, tapi kiamat masing-masing akan terjadi ketika hati, ketika hati manusia menyesak dan nyawa sudah sampai di tenggorokan. Itulah yang namanya kiamat masing-masing, yang namanya mati. Jadi kalau mati itu katanya, Bu, Bapak, ini katanya kalau yang mati itu dadanya nyesek, ya, kemudian kerongkongannya nggak bisa berbuat apa-apa menjelang nyawa keluar, sakit katanya, Bu. Saya juga belum pernah ngalami. Kalau mau ngalami silakan duluan. Ya, ini kata ayat ini, ketika nyawa sampai di kerongkongan dan hati itu nyesek.
Ya, jangankan kiamat, jangankan mati, Bapak Ibu, lengit dompet legis nyesek punya. Kabogoh diberebut batur teh tadi nyesek. Ya. Lihat suami bersama perempuan, tapi perempuan nanti budak kene jeung masih kinclong gitu ya. Itu nyesek teh elak. Tapi lamun ningali jeung nini mah kieu. Nah, jadi segala sesuatu yang manusia itu akan kehilangan dari dirinya, dia pasti hatinya akan nyesek, paling tidak mentegeg. Apa bu bahasa Jawanya mentegeg? Dongkol, pakai o bunyinya kalau bahasa Jawa mah gampang bu. Jangan menu pakai o, dongkol, gitu ya. Konon kabarnya begitu Bapak Ibu ya. Saya pernah dengar seorang teman yang ketika temannya meninggal, dia bilang cuma satu kata, nyesek, katanya gitu. Artinya apa? Kok temanku mati? Tapi tidak bilang kok nggak aku dulu, enggak bu. Ujung-ujungnya untung aku belum, kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan pemahaman yang benar, sehingga kita bisa beramal dengan benar, menikmati amalan dengan benar, dan kita bisa menyampaikan ajaran atau ajakan kepada yang lain. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul